pada waktu saya menyembah, Tuhan berkata begini, biarlah engkau bermegah karena belas kasihan-Mu. Belas kasihan selalu diberi kepada orang yang tidak pernah bisa membeli. Belas kasihan selalu diberi kepada orang yang tidak pernah layak dan mampu keluar dari lubang. Belas kasihan selalu diberi kepada orang yang tidak pernah mampu bisa datang ke sebuah pesta raja segala raja. Hari ini saya kasih khotbah dengan cepat sebentar. Judulnya adalah pesta bagi yang tidak layak. Kita buka Lukas 14 ayat 21. Siapakah orangnya? Saya percaya itu saya dan saudara. Lukas 14 ayat 21. Dulu saya berpikir ayat ini adalah cuma sekedar analogi perumpamaan Yesus untuk membuat orang mengerti. Tapi di akhir zaman ini ternyata ayat ini menjadi sebuah kenyataan. Menjadi sebuah kenyataan di gereja Overcomer, literally Tuhan kerja di tengah-tengah kita. Kita mulai dari ayat 14 ayat 12. Siapapun saudara yang hari ini datang, yang baru pertama kali, mungkin Anda berpikir itu kebetulan, atau dipaksa teman, atau apapun. Tapi saya mau berkata, setiap saudara yang hadir, Tuhanlah yang memilih saudara pribadi, lepas pribadi. Anda yang jauh dari Tuhan, Anda yang hidup dalam sakit penyakit, Anda yang hidup dalam sebuah kecacatan, dysfunction keluarga, broken life, broken family, and punya mungkin dosa yang begitu lama mengikat saudara, atau hutang atau apapun. If you are here, Tuhan sendiri yang memberi belas kasihan. Sekali lagi, apa itu belas kasihan? Sesuatu yang tidak pernah kita bisa bayar, and is given free dari Raja segala raja buat saya dan saudara. I hope you catch this message. Ayat 12 dikatakan, dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah kau mengundang sahabat-sahabat atau saudaramu atau kaum keluargamu, atau tetanggamu yang kaya. Gereja seringkali ingin mengundang orang yang tanda kutip selevel, yang punya banyak, yang bisa punya banyak duit, yang punya banyak skill, menjadi orang-orang hebat, bisa membangun gereja itu. Tapi ternyata Yesus sebaliknya. Dia berkata, jangan kau undang sahabat, saudara, kaum keluarga, atau tetangga yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasannya. Kita ingin seringkali berbuat baik, kita mengundang orang-orang gereja yang tanda kutip yang punya benefit bagi gereja. Tapi Overcomer, you call to be different. Engkau mengundang orang-orang yang gak bisa membayar apa-apa. Kau mengundang orang-orang yang tanda kutip gak punya kemampuan untuk membangun banyak gereja ini. Dan Tuhan, Alkitab sendiri, Tuhan mengundang Anda sendiri malam hari ini. Dan ini bukan bicara bahasa kiasan seorang pendeta. No, it is written. Wherever you are malam hari ini, di mana Alkitab katakan, Tuhan tidak ingin gereja mendapat balasan. Kalau engkau mengajak orang makan, Anda akan mengajak orang yang nggak bisa traktir, atau orang yang mengajak bisa atau orang yang bisa memberikan kamu traktiran. Seringkali, of course, dengan orang-orang yang bisa membayar dan patungan hari itu. Jarang orang saudara mengundang pada orang yang nggak bisa patungan, biasanya nggak di WhatsApp di situ. Dan hari ini ada WhatsApp kerajaan surga buat saudara orang-orang yang tidak bisa membayar. Dan Tuhan berkata, jangan undang tetanggamu yang kaya, teman, orang yang bisa beneficial buat bisnismu. Dengan demikian engkau mendapat balasannya. Undang orang yang mengadakan perjamuan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan Alkitab katakan, Overcomer ayat 14, engkau akan berbahagia.
Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. What a word. Yesus manggil Anda dan saya kepada orang-orang yang dia tahu tidak bisa balas apa-apa. And he called you. Di sini dikatakan, engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Apa upahmu, overcomer? Engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Setelah Yesus datang kedua kali. Nah, ayat 15 dikatakan, apa itu bahagia, Pastor? Pak Gembala, apa itu arti kebahagiaan sesungguhnya? Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Amin. Dan dikatakan ayat 16, Yesus berkata, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, nyakutlah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya, dan aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak akan dapat datang. Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hamba-hambanya, pergilah segera ke jalan, lorong kota, bawalah orang miskin, orang cacat dan orang buta dan orang-orang lumpuh. Lalu Tuhan berkata ayat 23, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata, tidak ada seorang pun orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, hari ini, kalau sampai saudara hari ini datang, Alkitab katakan, engkau akan menikmati jamuanku. Mereka yang tidak datang karena alasan yang di atas tadi, mereka tidak menikmati apa-apa. Anda diundang Tuhan sendiri malam hari ini untuk menikmati pemulihan, kesembuhan, dan pemulihan. Dan saya mau katakan, God is so real. Peristiwa 4 tahun ini terjadi begitu banyak kesembuhan yang tidak masuk akal. Penyakit kanker stadium 4, orang-orang lumpuh, kematian yang dikeluarkan lewat orang yang meninggal di overcomer, selalu Tuhan siapkan keluarganya dan keluar di penglihatan. It doesn't make sense. Tuhan menunjukkan dirinya benar-benar mengundang pesta kepada orang-orang yang gak bisa bayar apa-apa dalam hidup ini. Coba kita buka firman ayat Tuhan yang terakhir hari ini di Yohanes 8 ayat 3. Dan saya akan berikan kesaksian tentang kesembuhan hari Rabu kemarin, nanti disiapkan. Saya rasa kalau overcomer engkau mengundang orang-orang yang punya keuntungan, bagi gerejamu mungkin Tuhan udah gak di sini. Tapi Tuhan bersuka cita kepada orang-orang yang gak bisa membayar apa-apa, yang punya sakit penyakit, yang punya pikiran yang salah, yang hidup dalam dosa, yang cacat secara manusia, secara jiwa, secara dysfunctional keluarga. Tuhan ingin membuat saudara dikenyangkan malam hari ini. Saya selalu bilang begini, buat orang sakit, buat orang yang tidak sakit, kesembuhan biasa saja. Tapi buat orang sakit, kesembuhan itu sesuatu yang luar biasa. Ada yang Rabu kemarin sakit pinggang kurang lebih selama 10 tahun. Anda tahu rasanya sakit pinggang, kalau Anda operasi 50-50 Anda akan cacat. Kalau Anda udah mulai masuk apa namanya tulang belakang, dan Tuhan sembuhkan. Di hari Selasa kemarin kita doa, kita loncat-loncat kayak orang gila, dan Tuhan kasih hadiah. Besok di hari Rabu aku akan berikan 20 kesembuhan khusus bagi overcomer. Dan Tuhan lakukan dengan dahsyat dan luar biasa. That's amazing.
Mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 3. Saya percaya belum jam makan malam, Anda bisa bertahan sedikit lagi malam hari ini. Amin. Yohanes 8 ayat 3 dari ayat 2. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Seperti ini, kurang lebih, cuman kita sore ke malam. Dan ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini bukan rumor, ini bukan gosip. Dia kedapatan ketangkap basah, habis dan sedang berzina. I just cannot imagine, saya lagi khotbah, tiba-tiba ada mungkin orang paling ahli Alkitab bawa seseorang yang habis ketahuan merampok atau berzina di depan saya dan berkata, apa yang Allah lakukan buat orang seperti ini? I just cannot imagine, in the middle of service. Orang Farisi pengen tahu seperti apa Yesus itu. Lalu Yesus berkata kepada ia berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika yang sedang berbuat zina. Dalam hukum Musa, kita harus melempari perempuan-perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia. Overcomer seluruh jemaat Tuhan hari ini, kenapa ada banyak orang tidak dijamah Tuhan? Anda seringkali hidup mencobai Tuhan. Ada dua tipe, ada yang mencobai Tuhan, lari dari Tuhan terus dan berkata, kan dosa gak berjendol. Satu. Ada yang kedua, gue udah hidup kudus, yang penting berbuat baik, yang penting amal, pasti mati masuk surga. Memang surga punya kamu. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang masuk surga tanpa melalui aku. Tanpa melalui dia. Dulu saya selalu berpikir orang Kristen itu soal bawa tradisi karena lahir papa mama Kristen, keluar Kristen, harus ke gereja. Ternyata kekristenan adalah bukan agama tapi sebuah perjumpaan pribadi antara juru selamat dengan orang berdosa. Itu kekristenan sejati. Saya tidak pernah bosan berkata itu karena God is so real. And malam hari ini ada beberapa banyak saudara yang seringkali ke gereja bolak-balik, diajak kebaktian, gak pernah ngerasain pemulihan Tuhan. Karena Anda mencobai Tuhan. Kalau Tuhan nyata, Tuhan bisa tolong aku dong. Kenapa Anda gak datang dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku ini butuh Engkau. Aku ini berdosa. Aku ini hutang, aku ini hidup berantakan. Aku datang kepadamu. Jangan cobai Tuhan, Tuhan gak bisa mencabah orang yang suka mencobai dia. Dan you know what, orang Farisi ini ahli Alkitab, suka tempur, suka gontok-gontokan kebenaran. Emang bahasa roh dari setan atau dari Tuhan? Nah, kurang lebih begitulah. Memang perpuluhan selalu berbicara soal dia lebih tahu Alkitab. Dan dia pengen tahu orang berzina yang kelihatan ini dan ketangkep basah, dia pengen tahu reaksi Tuhan di depan semua orang kebaktian. Kalau Anda orang berzinanya itu dibawa ke depan pendeta begitu, kamu malu gak? Diseret rame-rame, dijambak kepalanya dan berkata, gimana? Saya mau tahu, saya mau Anda ngerti Tuhan Yesus itu seperti apa. Semakin Anda mengenal Tuhan Yesus, semakin Anda jatuh cinta kepadanya. Anda tidak bisa ikut Tuhan Yesus dan hidup di dalam gereja dalam setiap minggu tanpa Anda mengenal dia. Anda akan bosan. Anda bayangin Anda ke Amerika dengan 27 jam, kurang lebih 19 sampai 26 jam dengan transit perjalanan ke Amerika, duduk dengan orang yang tidak dikenal. It won't lasting. Nggak bertahan lama. Melayani tanpa mengenal siapa Tuhan nggak akan bertahan lama. Dikit-dikit akan kecewa keluar, kecewa keluar, kecewa keluar. Tidak mengenal. And hari itu Alkitab katakan, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, dia nggak jawab. Ia bangkit berdiri dan berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah lagi. Saya nggak tahu apa yang ditulis. Tapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus sendiri dengan perempuan itu di tempatnya. Ganti kata perempuan itu dengan kamu, saya, dengan nama seseorang termasuk namamu dan nama saya. You and God's alone. Yesus berdiri dan berkata, hai wanita, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Kira-kira kalau kamu jadi wanita itu, apa rasanya? Tuhan sendiri berkata, apakah ada di antara mereka yang menghukum engkau? Dan jawabnya, tidak ada Tuhan. Kalau Anda, kenapa ada banyak orang susah bertobat? Karena Anda selalu berpikir, gengsimu bukan dosa. Kesombonganmu bukan dosa. Kekerasan hati dan kekerasan kepalamu bukan dosa. Tapi saya yakin dengan jelas bahwa wanita ini sangat sadar dia berdosa. Dan jawabnya, tidak ada Tuhan. Ini yang Yesus katakan, saya tutup dengan ini. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan dosa lagi, berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Kira-kira yang membuat setelah wanita ini pulang, yang membuat dia berubah dan pengen kenal Yesus apa? Timpukan ahli Farisi? Atau pada waktu di depan dia, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku tidak menghukum engkau. Anda yang hari ini baru pertama kali ke gereja, kalau Anda mau tahu Tuhan Yesus seperti apa, ini ayatnya. Seringkali kekuatan neraka berkata, engkau gak layak, engkau tidak mampu, engkau dibully mungkin sama keluarga, teman, atau apapun yang setan taruh di mulut teman-temanmu berkata, anak haram, mungkin orang miskin, Tuhan gak sayang kamu, kenapa Tuhan biarkan penyakit, lahir di keluarga A, B, C, dan E. And I just cannot imagine ternyata semua kebohongan neraka itu, sampai saya bertemu dengan Sang Juru Selamat, dan saya dengar dari mulut Yesus sendiri, aku tidak menghukum engkau. Sin no more. Nah, kurang lebih kalau bisa diciptain lagu, mungkin itu lagu diciptain sama wanita ini. Setetes cintamu tercurah, penuhi setiap hatiku, kau rajut semua kegagalanku menjadi kemenangan bagimu. Setetes belas kasihanmu
Kau hapus semua dosaku, Bapa yang setia penjagaku. Ku aman dalam pelukanmu. Sekali lagi saya berkata, kalau engkau tidak tahu rasanya hidup dalam ikatan tuduhan neraka setan setiap hari, engkau tidak tahu arti lagu ini dan ayat ini. Kalau engkau keras hati, sombong dan degil, engkau tidak tahu arti dari aku tidak menghukum engkau. Saudara, dari kecil setiap saya tidak mengambil rapot karena orang tua saya nggak hadir, karena hari itu orang tua saya sedang mabok drugs dan baru pulang clubbing, sehingga tidak bisa bangun pagi untuk ambil rapot dari kelas 1 SD. Dan pernah dia sambil mabok ambil rapot saya dan bikin kacau di kelas itu. Saya kelas 1 SD, saya masih ingat sekali. Dan sisanya saya selalu harus nunggu di depan banyak kelas dan lihat ada orang tua di situ dan saya minta tolong ambilin rapot saya. Dan sejak hari itu semua teman dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP semua tahu dan mereka selalu bully dan berkata, dasar anak pungut. Anak pungut dan anak haram dari kelas 1 SD. Dan seluruh kekuatan neraka berkata, Tuhan tidak mengasihimu. Tapi pada waktu saya berjumpa seperti wanita ini berjumpa dengan Yesus sendiri. Bukan kata pendeta, bukan kata orang, dia dengar sendiri apa kata Yesus tentang hidup saya dan dosa saya. Yesus dengan indah dia berkata, aku tidak menghukum engkau. Ini Tuhan loh. Kira-kira yang keluar apa? Cinta. Kamu sama orang yang kamu traktir aja nggak tega kan, nyakitin. Apalagi pribadi yang mati bagimu. Yang namanya Yesus. Saya tidak berhenti pelayanan bukan karena saya masih digaji. Saya tidak berhenti membangun overcomer bukan karena saya pengen tepukan tangan manusia. Saya tidak berhenti pelayanan karena saya berjumpa dengan seorang Tuhan, pribadi Tuhan yang berkata, tidak aku menghukum engkau. Dan itu cukup membuat saya melayani Tuhan sampai hari ini. One day you will know betapa preciousnya perjumpaan wanita ini dengan sang raja. Jadi malam hari ini kalau kita boleh celebration, kita bermegahkan apa overcomer? Belas kasihan Tuhan. Di ulang tahun yang ke-16. Saya akan bacakan penglihatan yang terjadi di overcomer. Buat saudara yang baru pertama kali datang, overcomer tuh mengalami perjumpaan seperti kitab Yoel, penglihatan dan kesembuhan. Saya satu saja yang saya akan ini. Hari Rabu kemarin kan Pak Wilky bilang siapa yang mau maju, ternyata orangnya malu. Banyak anak overcomer suka malu, padahal udah disembuhin. Sayang sekali, mungkin karena takut kali ya. Oke. Lalu saya melihat Tuhan Yesus kembali berjalan. Kenapa saya harus ngomong soal penglihatan? Karena penglihatan itu bukan halusinasi, itu real. Bukan soal merinding, rebah. No. Ada kekekalan setelah kematian. Dan Alkitab katakan begini, iblis pun percaya akan Tuhan. Lalu saya melihat Tuhan Yesus kembali berjalan dan saya melihat Tuhan Yesus berjalan ke seorang wanita dengan slayer pelayan Tuhan.
Dari kejauhan wanita itu berlutut memegang belakang telinganya. Di hadapan wanita itu ada sebuah benih iman yang menyala begitu terang. Dan Tuhan Yesus mengambil benih itu dan saya mendengar benih iman itu berkata, Tuhan, jika engkau mau tolong, sembuhkanlah aku, hambamu yang tidak berguna ini. Tuhan, jika tidak kau sembuhkan pun aku akan bermegah di dalam imanku. Lalu Tuhan Yesus tersenyum melihat wanita tersebut dan berkata, hambaku, ya aku mau. Terimalah kesembuhanmu hari ini. Setiap benjolan di belakang telingamu sudah kusembuhkan malam hari ini. Bersukacitalah dan bermegahlah di dalam belas kasihan dan kasih karuniaku. Dan satu lagi yang anaknya Louis, saya minta. Bermegahlah dan bersukacita di dalam belas kasihanku dan kasih belas kasihan. Iman yang selama ini kau bawa begitu indah di hadapanku dan tidak ada yang sia-sia, hambaku. Kemudian Tuhan Yesus menjamah bagian telinga wanita tersebut seperti ada bola hitam sebesar kelereng keluar dari belakang telinga orang itu, lalu hilang terbawa arus sungai belas kasihan Tuhan. Sungai belas kasihan ini diberikan kepada orang-orang, kepada siapa? Orang-orang yang mau rendah hati dan berkata, Tuhan, aku salah, aku butuh engkau, aku rindu engkau, pulihkan aku mau bertobat. Kalau saudara cuma duduk di berkata, I don't need Jesus, Anda nggak akan ngalamin apa-apa. Karena seringkali ada orang anak Tuhan udah tahu pengetahuan gak pernah ngalamin Yesus. Setiap hamba Tuhan khotbah dipingpongin di pikirannya. Itu tidak akan membawa saudara kepada belas kasihan Tuhan. Malam hari ini berlarilah ke sungai pertobatan dan sungai belas kasihan Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja ini. Dan ini kesaksiannya, dia baru SMS, baru sadar besoknya. Ini WhatsApp aslinya. Jadi hari ini tahun lalu aku kena kelenjar getah bening limfadenopati. Belakang telinga aku lumayan bengkak besar sampai aku demam, batuk, pilek dan makan susah menelan. Badan lemas banget rasanya, ini bahasa WhatsApp-nya ya saudara. Aku 3 kali bolak-balik dokter, dikasih obat yang sama, tapi masih ada benjol sedikit. Jadi nggak boleh disentuh atau dipencet. Dan minggu lalu keempat kalinya aku ke dokter dan capek, pasti ujungnya cuman kempes doang. Jadi aku diemin aja, sambil aku beriman, aku berdoa selalu pegang telinga aku dan ngomong, Tuhan sembuhkan penyakit ini biar nggak muncul lagi. Biar nggak cuman kempes, kalau diraba masih berasa. Dan inilah harinya aku dapat kesembuhan yang amazing banget. Aku sampai nggak bisa berkata-kata tadi pas disuruh. You can give it more. Bisa juga dari salah satu dari saudara yang bertepuk tangan malam hari ini. Come on, give it a mighty, mighty voice. Dengan sungai belas kasihan ada di overcomer, pendetanya jadi nggak bisa GR. Pendetanya jadi nggak bisa mengambil kredit atau kesombongan karena totally bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya berkhotbah sebagus apapun. Ada banyak orang berkhotbah nggak terjadi apa-apa. Kecuali ada belas kasihan di tengah-tengah gereja ini. And sampai aku nggak bisa berkata-kata apa pas disuruh raba belakang di telinga. Dan aku raba, gak ada rasanya lagi. Aku cuman bersyukur terus-terusan. Sampai mata ngembeng katanya. Ngembeng itu apa bahasa Perancisnya? Sampai air matanya gak sempat jatuh gitu. Mata ngembeng banget, seindah itu. Karena telinga aku udah sama rata dan kanan dan kiri. Siapa orangnya? Hadir di sini? Bangkit berdiri. Kalau Anda berpikir ini skenario pendeta, tanya orangnya sendiri. Baktian komsel biasa, Tuhan hari, bam! Tuhan kerja.
Jadi kalau orang berkata, oh, overcomer ngalamin apa? Karena pendetanya no, nonsense. Totally karena belas kasihan dari Bapa di surga bagi saya dan saudara. Ada lagi ini saudara. Ya. Dan saya melihat Tuhan Yesus bersama Peser menghampiri seorang anak yang wajahnya saya mendapat melihat anak salah satu pelayan di Overcomer. Tuhan Yesus menekap bunga kesetiaan. Artinya bunga kesetiaan itu apa? Dia setia melihat dan menyembuhkan setiap orang yang dia mengalami di gereja ini. Itu artinya bunga kesetiaan. Dan saya melihat ada fragrance yang masuk ke hati anak ini dan Tuhan Yesus berkata, nak, bunga kesetiaanku, kesembuhan daripadaku akan menetap di hidupmu. Aku mengasihimu. Lalu orang tuanya bersaksi besoknya. Dan dia berkata begini. Dia berkata, ke Dani, dia bersaksi ke Dani, ada info pesan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan di tengah penyembahan. Aku sangat excited dan penuh pengharapan. Dan anak kami Zion sejak lahir ada kista di daerah penisnya. Jadi di ujung penisnya itu ada kayak tumor kecil atau kista. Kata dokter itu bisa hilang. Tapi Zion sudah besar dan harus dioperasi. Jadi dari 3 tahun sampai sekarang seringkali kena infeksi saluran kemih. Dan kita decide untuk disunat. Nah, Zion udah umur 4 tahun sekarang, kisahnya tetap di situ dan belum hilang. Selalu kalau aku mau cek dan bersihin, dia akan sangat ketakutan. Dan tadi pagi pada waktu aku cek di bagian kisahnya, aku baru realize kisahnya mulai menjadi kecil dan kata Zion tidak sakit lagi. Nggak perlu ditampilin. Yang kehamilan. Bonus terakhir tentang kehamilan. Jadi ternyata ikut Tuhan itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan yang lebih powerful. Jadi surga itu nyata gak? Heaven is real. Makin bangga dan cinta gak sama Yesus? Siapa orang tua Zion? Come on, stand up. Nanti bersaksi kepada keluargamu yang di Filipina lagi. Sekali lagi, kalau saudara tidak punya anak yang sakit, buat Anda hari ini cuma sekedar, oh sembuh. Tapi kalau kamu tahu orang tua yang rasanya anaknya sakit setengah mati, kamu gak akan cuma sekedar biasa. Mungkin kamu akan koprol sambil nangis di situ. Kasih Tuhan sangat tidak biasa. It's so personal. Dan saya melihat Tuhan Yesus bersama Peser menghampiri seorang ibu dan wanita yang wajahnya tidak dapat saya lihat. Tuhan Yesus mendekap bunga kesetiaan. Dan saya melihat ada fragrance yang masuk dan mengalir ke perut ibu dan wanita ini. Dan Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, anak-anakku terimalah anugerah dan belas kasihanku. Tidak ada lagi kanker rahim yang bertahan di hidup kalian. Aku mengasihi kalian, angkatlah benih pertama yaitu dari mana engkau berasal, seperti kekasihku melakukannya. Jadi kemarin Rabu, ada wanita yang disembuhkan dari kanker rahim. Mungkin di sini siapa orangnya? Mungkin datang. Yang Anda cek, Anda punya kanker rahim oleh karena dokter, angkat tangan. Ada orangnya? Nanti ngomong ke serving you setelah ini. Oke, mungkin mereka malu. Nah, yang keenam, yang terakhir. Dan saya melihat Tuhan Yesus mendekap bunga kesetiaan dan saya melihat ada fragrance yang masuk ke perut wanita yang sedang hamil ini. Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, aku membatalkan sebuah kecacatan yang hendak dialami keturunanmu. Aku ini setia, peluklah cinta dan pengabdian. Seperti gembalamu melakukannya ini. Siapa yang ngalamin ini kemarin dibatalkan Tuhan dari kecacatan? Who is the name? Selvi dan Novi.
Karena setelah dicek dokter, kehamilannya ada kelainan dalam plasentanya dan bisa membuat anaknya cacat. Siapa yang tahu gembalanya, dia nggak tahu dia lagi hamil dan punya problem dengan plasentanya. Can you imagine wanita berzina yang dibawa di tengah kebaktian, jatuh cintanya sama Tuhan seperti apa? That's amazing. 30 tahun saya ikut Yesus Tuhan, melayani Tuhan, tidak pernah saya mengalami pengalaman seperti 4 tahun di gereja Overcomer. Gereja yang jauh dari hebat, gereja yang jauh dari kesempurnaan, penuh dengan kecacatan, penuh dengan dosa. Dan Tuhan berikan kemah pertobatan, sungai belas kasihannya mengalir di tengah Overcomer. Amen. Hari ini saya pengen undang setiap saudara yang baru pertama kali mendengar khotbah atau selama ini yang menutup hati. Mungkin Anda pernah kecewa atau Anda berkata, saya nggak pernah kenal Yesus, saya bukan agama Kristen. Well, agama Kristen tidak pernah menyelamatkan. Hari itu sampai hari ini orang wanita berzina itu nggak ada agamanya. Cuma kelihatan dosanya. Tapi Alkitab katakan Tuhan Yesus tidak menghukum dia. Malam hari ini engkau yang di belakang, yang di tengah, yang di depan. Bolehkah saudara gembala atau hamba Tuhan ini mengambil sebuah dengan rendah hati, Anda yang mau mengenal dan menerima Yesus pertama kali. Dan berkata, Pastor, Pak Gembala, saya pengen membuka hati saya hari ini. Mengenal, menerima Yesus seperti yang tadi dikatakan lewat kesaksian. Aku mau terima belas kasihan Tuhan Yesus. Aku mau mengenal dia secara pribadi. That's the greatest love. Mukjizat terbesar wanita berzina ini bukan masalah dia berzina dan jatuh. Tapi dia ketemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Alkitab katakan, she's alone. Dia sendiri dengan Tuhan dan mendengar dari mulut Tuhan Yesus langsung sendiri. I do not condemn you. I do not punish you. Close your eyes semuanya. Let's worship the Lord.